Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang paling utama dan nikmat yang melebihi segala nikmat. Nikmat apakah itu? Nikmat itu adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat yang tidak pernah kita minta, tapi Allah berikan kepada kita. Banyak orang di luar sana yang sudah hidup berpuluh-puluh tahun, mempunyai harta, mempunyai kehidupan yang mapan, tapi mereka susah untuk mendapatkan nikmat iman dan Islam. Mereka mencari nikmat itu, tapi Allah tidak memberikannya. Sedangkan pada kita, Allah berikan nikmat itu kepada kita secara percuma dari lahir. Artinya, Allah percaya pada kita. Sholawat serta salam tak lupa kita berikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah atau zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Taruni Muda Maharani Dewi Pramesti dari Course TMI 14 asal Kota Bondowoso. Dan pada kesempatan yang mulia ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Tauhid dan Ittiba menjadi kunci keselamatan. Dewan juri yang saya hormati, Islam lahir sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh makhluk. Umat Muslim diperintahkan untuk mempelajari ajarannya melalui jalur-jalur yang disyariatkan dalam Islam. Salah satunya adalah ittiba. Islam mewajibkan umatnya untuk berittiba baik kepada Allah maupun kepada Rasulnya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat ke-32 yang artinya, katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Mengutip buku fikih dan ushul fikih oleh Dr. Nur Hayati, posisi ittiba kepada Allah dan Rasulnya mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Ittiba dapat menjadi syarat diterimanya amal, bukti kebenaran cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta menjadi sifat utama orang-orang yang solih. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimullah mengatakan, intisari agama ini terdapat pada dua prinsip, yaitu kita tidak beribadah kecuali kepada Allah dan kita tidak beribadah kepadanya kecuali dengan apa yang Dia isyaratkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Kahfi ayat 110 yang artinya, barang siapa berharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, inilah dua rukun amal yang diterima. Amal tersebut harus dilaksanakan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Dari penjelasan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa untuk diterimanya setiap amalan yang dilakukan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala harus memenuhi dua syarat utama. Dan kedua hal itu harus ada, tidak bisa terpisah antara satu dengan yang lainnya. Syarat yang pertama adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata-mata, sebagaimana firman Allah Ta'ala, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Quran Surat Az-Zumar ayat kedua. Keikhlasan itu tidak mungkin datang bersama kesyirikan, ria atau mengharapkan dunia dengan amalnya. Kita harus benar-benar ikhlas dalam beramal, lillahi ta'ala. Memurnikan mutaba'ah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya, hendaknya amalan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh Allah dalam kitabnya, atau apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Ittiba dapat dikatakan benar jika terpenuhi tiga hal, yaitu yang pertama, berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya. Yang kedua, tidak berpecah dan berselisih tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang ketiga,
Hendaknya ittiba kepada Al-Quran dan As-Sunnah diikat dengan pemahaman salafus solih, tidak dengan pemahaman yang lainnya. Selanjutnya, wahai dewan juri dan para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezoliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan hidayah. Quran Surat Al-An'am ayat 82. Ayat yang mulia ini menerangkan tentang keutamaan terbesar yang akan diraih oleh orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan adalah keamanan dan hidayah yang mencakup di dunia dan di akhirat. Keamanan di dunia dan di akhirat yaitu keamanan dari azab Allah Subhanahu wa taala baik di dunia, di kubur, di hari kebangkitan, dan keamanan dari azab neraka. Namun, dengan syarat istiqomah di atas tauhid dan sunnah sampai akhir hayat. Kemudian hidayah di sini mencakup dua macam hidayah. Hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan, yaitu taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menuntut ilmu dan mengamalkannya. Dan tidak diragukan lagi, ilmu dan amal adalah syarat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga para dewan juri dan penonton yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah tauhid dan ittiba memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Oleh karena itu, bagi siapa yang mampu merealisasikan tauhid dan ittiba dengan benar, akan mendapat banyak sekali keistimewaan. Salah satunya, yaitu keamanan dan keselamatan di dunia dan di akhirat yang sudah dijanjikan oleh Allah. Sungguh keberuntungan yang besar bagi orang-orang yang termasuk ahli tauhid dan ittiba. Allah Azza wa Jalla menjanjikan banyak sekali kebahagiaan baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Jika kita senantiasa berittiba, maka sesuai dengan janji Allah, kita dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari kesulitan di akhirat kelak. Masya Allah, yang mana itu adalah suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Itu semua hanya khusus diberikan bagi ahli tauhid dan ittiba. Iman adalah fondasi dalam beramal solih, sebab Allah hanya akan menerima amal solih makhluk yang beriman kepadanya. Kemampuan beramal solih inilah yang dapat dikatakan sebagai kesuksesan dunia dan akhirat. Semoga Allah menggolongkan kita termasuk ahli tauhid dan ittiba. Amin. Lalu Allah Ta'ala mematikan kita dalam kondisi mencintai mereka. Masya Allah. Dalam keadaan mengikuti jalan kebenaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan mengumpulkan kita dalam rombongan mereka yang mengikuti manhaj Nabi dan para sahabat. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.